close the deal with empathy, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu tujuannya dulu, gitu ya, Bapak Ibu, bahwa tujuannya Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul saat ini untuk berbicara tentang close the deal with empathy adalah harapannya Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baik nantinya, gitu ya, dengan para prospek atau customer kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menunjukkan empati dengan baik kepada para customer kita, karena apa Bapak Ibu? Saat ini, kondisi saat ini, apalagi dalam kondisi dalam menghadapi wabah dari COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, pasti customer kita di luar sana itu butuh sekali support dari kita, Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu juga perlu mengingat bahwa saya ingat sekali kata-kata dari para pakar properti di luar sana, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengatakan bahwa dalam berjualan, ya, khususnya dalam berjualan properti, yang Bapak Ibu harus lakukan itu ada dua hal, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu ada dua hal. Apa aja, Bapak Ibu sekalian? Saya akan tampilkan di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan namanya building relationship. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya digital marketing. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini kita berkumpul, Bapak Ibu, untuk membahas yang nomor satu, Bapak Ibu. Kalau yang nomor 2, digital marketing, sudah kita bahas di OSS sebelumnya, yang dibawakan oleh Bapak Agung, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu dalam berjualan, ya, Bapak Ibu jangan melupakan dua aspek ini, Bapak Ibu sekalian. Building relationship marketing dan juga yang kedua adalah digital marketing. Nah, salah satu berkomunikasi dengan empati itu kita sedang membangun atau mengangkat kompetensi kita untuk bisa menjalin hubungan, Bapak Ibu, gitu ya. Baik, dan kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik ya. Oleh karena itu kita akan bahas banyak tentang berkomunikasi, melakukan closing dengan empati, Bapak Ibu. Karena yang perlu Bapak Ibu tahu juga terkadang kalau kita bicara tentang closing, setiap sales yang melakukan penjualan bisa berhasil melakukan closing bukan hanya karena produknya, bukan hanya Bapak Ibu sekalian brandnya, brand perusahaannya. Tapi terkadang orang mau closing dengan kita karena pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Karena dia merasa nyaman, dia merasa dekat dengan Bapak Ibu, gitu ya, sehingga terjadi closing saat itu. Nah, oleh karena itu kita akan bahas banyak tentang empati khususnya dan juga teknik closing, Bapak Ibu. Dan sebelumnya seperti biasa ada pepatah di luar sana mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya, tapi saya percaya ada beberapa sebagian besar Bapak Ibu sudah banyak mengenal, ya Bapak Ibu sekalian sudah pernah banyak mengenal saya, Bapak Ibu. Oleh karena itu mungkin saya akan memperkenalkan diri secara singkat saja bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join, ya karena kemarin kita mengadakan online orientation class sehingga baru bisa mendaftar OSS, ya Bapak Ibu. Kalau dari nama saya, Bapak Ibu sekalian, saya namanya lengkapnya adalah Johanna Gloria Patirani. Berarti nama belakang saya Patirani sudah pasti, ya tadi saya makanya sedikit bercanda dengan Pak Beni dari Century 21 Best, ya Makassar, kita sama-sama dari timur, tapi saya dari Ambon, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Saya besar dan lahir di Ambon. Dan kalau bicara tentang experience dalam bidang training, Bapak Ibu sekalian, saya cenderung sebenarnya banyak di dunia sales, Bapak Ibu, tapi di bagian development-nya, di bagian training-nya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini adalah background pendidikan saya. Saya terakhir lulusan Magister Ilmu Hukum ya dari Universitas Trisakti, Bapak Ibu. Dan ini adalah experience saya di bidang training, development, banyaknya khususnya di sales, Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di Sinarmas, Bapak Ibu, di Lutan Edukasi sebagai konsultan di sana, di BNI Life juga untuk develop para area sales manajernya. Dan terakhir saya bekerja di Asra Viva Life di bagian corporate trainer di divisi SR, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan bangga, saat ini saya katakan saya bergabung
tahun ini Bapak Ibu sekalian di Century 21 Indonesia sebagai corporate trainer yang tujuannya adalah untuk bisa memberikan melayani Bapak Ibu sekalian di bidang training, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sedikit sekilas perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Dan bicara tentang ground rules, pastinya yang pertama Bapak Ibu yang saya mau tekankan adalah yang saya sudah sharing di WhatsApp group Bapak Ibu untuk diperhatikan juga ya ground rules-nya. Dan yang kedua adalah mungkin pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu, sesi tanya jawab itu akan kita lakukan di ujung sharing kita, gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa bertanya nanti lewat chat. Tetapi nanti juga Bapak Ibu saya kasih kesempatan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, itu saya bisa kasih kesempatan, tapi tunggu aba-aba dulu dari saya. Saya hitung 1, 2, 3, baru Bapak Ibu klik reaction yang di bawah. Ya, klik reaction yang di bawah, Bapak Ibu sekalian. Klik reaction yang di bawah, dan nanti yang paling cepat, Bapak Ibu sekalian, itu yang akan kita tunjuk. Saya hanya memilih 1 sampai paling banyak 3 orang, Bapak Ibu, karena berkaitan dengan waktu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti akan mendapatkan poinnya pastinya. Yang bisa menjawab, yang bisa menambahkan, ya, yang merespon dengan baik, akan saya kasih poin 2. Dan juga ada pengurangan kalau misalnya tadi Bapak Ibu sekalian, ground rules-nya itu yang di WhatsApp group, misalnya Bapak Ibu langgar, misalnya nggak di-mute atau nggak ditampilkan video kameranya. Nah, itu juga akan mengurangi poin, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja sedikit tentang ground rules-nya, Bapak Ibu. Dan saya seperti biasa, Bapak Ibu, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah berkenalan, saya juga ingin berkenalan, gitu ya, dengan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya mau berkenalan. Caranya gimana? Yang pertama adalah Bapak Ibu perkenalkan dulu namanya, ya, dari kantor mana. Dan karena nanti di ending bukan hanya kita bicara tentang empati, tapi kita juga bicara tentang teknik closing, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau tahu sharing dari Bapak Ibu, kira-kira, ya, Bapak Ibu, apa sih kendalanya Bapak Ibu dalam melakukan closing, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sambil mikir ya, kira-kira jawabannya apa, saya coba lihat dulu. Tapi jangan dulu klik reaction-nya, ya Bapak Ibu sekalian. Jangan dulu klik reaction-nya. Oke, baik Bapak Ibu, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan. Klik reaction-nya Bapak Ibu. Oke, Ibu Anneke Siregar. Ibu Anneke Siregar. Selamat pagi, Bu Yana. Selamat pagi, Ibu. Luar biasa. Ibu, saya lihat background-nya itu belakangnya apa, Bu? Jembatan ya, luar biasa. Hati-hati nyebur. Udah bosan di rumah kayaknya. Ya. Jadi itu ya, Bu. Jalan-jalan. Iya, salah satu cara kita untuk bisa jalan-jalan ya, Bu ya. Iya. Oke. Baik. Ibu Anneke, gimana kabarnya? Sehat, Ibu? Puji Tuhan, sehat Bu Yana. Luar biasa, Ibu. Dan Bu, seperti biasa ya, seperti sama dengan batch-batch sebelumnya, boleh sharing Bu Anneke? Silakan memperkenalkan diri, nama, setelah itu dari perusahaan mana ya, Bapak Ibu, Ibu Anneke, maksudnya dari Century 21 Indonesia mana, Bapak Ibu, asalnya, dan apa sih tantangan atau hambatannya pada saat melakukan closing? Silakan, Ibu Anneke. Halo, selamat pagi semua teman-teman. Saya Anneke Siregar. Saya dari Century 21 Grande Sumarekon Bekasi. Hambatannya lebih banyak ke ini ya Bu, kalau kayak kemarin tuh sudah hampir closing, tapi ownernya itu apa bilangnya ya, terlalu safe player gitu loh Bu. Jadi banyak maunya, oh saya nggak mau gini, saya nggak mau gini gitu ya. Lebih parah lagi, terakhir mau closing ruko di Grand Galaxy, ternyata itu rukonya murah banget Bu. Situ pasarannya semua di atas 2. Dia itu di boulevardnya 9 kali 18, 4 lantai. Itu dia jual hanya 1,6 M. Tapi ternyata setelah saya sudah ketemu buyer, kebetulan bayarnya orang gereja. Sudah survei, udah semua, udah dua-duanya seneng ya, maksudnya suami istrinya senang. Oke, kita mau gini-gini, tolong Anneke di ini ya, di deal 1,6. Sudah, ternyata owner rukonya
nggak jujur sama kita, ternyata dia masih menyewakan, dia menyewakan ke orang, masih baru berjalan bulan ke-6, masih 6 bulan lagi ya Bu, tapi dia nggak mau ngurusin ke penyewanya. Dia suruh saya ngurusin, bilang ke penyewanya, ini sudah dijual gitu. Saya juga sudah cek juga, sudah minta bantuan ke prinsipal, tapi ya kita kan nggak bisa ya Bu, ini masalah hukum ya, gitu. Itu sih, lebih ownernya tuh kayak nggak, hambatannya lebih banyak owner agak safe gitu, main safe. Oke, baik. Ya, baik Bu Aneka, nanti kita akan bahas sebenarnya gitu ya, bahwa sebenarnya kalau misalnya pertama tadi kalau masalah tentang si pembeli atau si buyer yang banyak maunya gitu ya Bu ya. Nah, itu mungkin perlu Bapak Ibu pada saat melakukan probing ya atau pada saat menggali kebutuhan, selain harus deep atau harus dalam pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk konfirmasi di akhir juga gitu. Jadi kalau misalnya apa yang Bapak Ibu dengar ya, Bapak Ibu harus konfirmasi ulang gitu. Contoh berarti Ibu udah deal ya. Contoh misalnya Ibu untuk harga udah deal ya Bu ya. Untuk lokasi sudah deal, untuk tipe propertinya sudah deal ya. Nah, kalau dia bilang harga deal ya Bapak Ibu sekalian, tipe propertinya juga deal, tapi mungkin lokasinya belum deal. Nah, kita bahas di situ. Kita bahas fokus di lokasi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu pada saat probing, Bapak Ibu pada saat bertanya ya dengan customernya, Bapak Ibu juga harus ada konfirmasi ulang gitu ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya nggak nego dari awal lagi. Gitu ya Bu Aneke ya? Iya Bu. Oke Bu Aneke, mantap. Bu Aneke dapat 2 poin dari kami. Terima kasih Bu Aneke. Satu kesempatan lagi Bapak Ibu. Thank you. Iya, terima kasih Bu Aneke. Siapa yang mau sharing apa kendalanya dalam closing? Saya hitung ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Silakan. Klik reaction-nya oke. Pak ladies first, Ibu Widya. Ya. Ibu Widya dari Century 21 Rasi Utama. Silakan Ibu Widya. Halo. Ibu Widya. Oke, ya kita kasih kesempatan, kita hitung sampai 3 ya. Kalau beliau belum ada respon berarti Pak Yosa ya. Bu Widya 1. Oke. Bu Widya 2. Bu Widya 3. Oke, mohon maaf Pak Yosa. Pak Yosa. Pak Yosa dari Century 20. Oke, silakan Pak. Perkenalkan dulu Pak. Ya, nama. Pagi Pak. Halo. Selamat pagi. Pak Yosa, ya silakan. Keluarga besar teman-teman Century 21 Indonesia. Yes. Ya, Pak Radian, panggilan Yosa dari Century 21 Platinum Semarang, Jawa Tengah ya. Baik, Pak. Pak Yosa, kira-kira kendalanya apa nih Pak pada saat melakukan closing? Iya. Ini kemarin itu saya ada calon buyer dari kebetulan corporate ya dari Jakarta untuk bikin hospital cari hospital untuk lahan hospital di Semarang pengembangannya. Tapi saya ada beberapa bahan yang sudah siap saya listing juga dan juga ada yang pra-listing juga. Tapi sehingga dari pihak calon buyer yang sedianya dalam waktu dekat ini akan OVI menunda dalam batas waktu yang belum ditentukan untuk OVI-nya karena antara Jakarta dan Semarang kan juga transportasi atau area juga ya. Ya, baik Pak Yosa. Jadi memang sinyal mungkin ya Pak, karena suaranya sedikit terputus, tapi saya sudah sedikit menangkap bahwa intinya adalah kendalanya banyak klien atau customer kita yang menunda ya Pak ya, untuk bertemu. Ya, dalam batas waktu yang belum ditentukan ya. Ya. Kalau memang sedianya dalam waktu dekat
Ovi karena masalah COVID ini ya beliau menunda dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk sharingnya Pak Yosa. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau banyak klien yang saat ini saya sangat wajar sekali ya, sangat memaklumi bahwa akan banyak sekali yang closingan-closingan yang tertunda ya. Bahkan untuk open house atau show unit pun pasti terkendala Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kita jangan menjadi korban keadaan. Harapannya adalah Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu beberapa dari Bapak Ibu udah sering sekali mengikuti seminar atau training yang kita adakan ya Bapak Ibu, bahwa harapannya diimplementasikan strategi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kami gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan media sosial ya Bapak Ibu sekalian, menggunakan kecanggihan teknologi saat ini gitu Bapak Ibu. Dan pada saat menghubungi customer pun nggak selalu ujuk-ujuk tentang penjualan atau properti Bapak Ibu. Ingat di awal tadi yang saya sudah sharingkan adalah dua hal yang penting dalam menjual ya, terutama juga dalam berjualan properti. Yang pertama harus building relationship-nya baik Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan apalagi untuk properti yang nilainya udah miliaran Bapak Ibu sekalian, building relationship-nya itu harus dijaga. Dan yang kedua adalah harus bisa menggunakan digital marketing dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Yosa dan Ibu Anneke mendapatkan 2 poin dari saya Bapak Ibu. Nanti saya akan umumkan di grup Thank you, siapa. Bu Yana. Iya, sama-sama. Yang mendapatkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah Mercedes dari Century 21 berupa gantungan kunci dan PIN Bapak Ibu sekalian. Lumayan ya buat branding Bapak Ibu. Baik, saya akan coba kembali ke materi Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya buka dulu materinya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah berkenalan ya, Bapak Ibu, dan saya sudah Bapak Ibu sudah diwakili oleh Ibu Anneke dan juga Bapak Yosah ya, tentang apa sih kendala dalam melakukan closing. Ya, kita sudah bahas dan kita akan masuk ke framework pembahasan kita pada hari ini. Ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan bicara tentang the power of empathy, Bapak Ibu, dan yang kedua adalah closing technique. Kenapa the power of empathy Bapak Ibu sekalian? Karena saya percaya bahwa dalam berkomunikasi Bapak Ibu sekalian, apalagi ditambahi dengan empati, itu pasti akan punya kekuatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kekuatan yang kita rasakan adalah kita akan semakin dekat dengan customer akan semakin nyaman dengan kita Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan bahkan Bapak Ibu dengan ilmu empati ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengubah mood seseorang Bapak Ibu, yang tadinya dia emosi gitu ya, mungkin karena dititipin listing, tapi sampai detik ini listingnya belum terjual, ya Bapak Ibu tunjukkan dengan teknik empati, minimal emosi itu bisa terminimalisir Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan setelah itu kekuatan dari empati kita akan bahas gimana caranya, gimana tekniknya untuk bisa menunjukkan kita berempati dengan prospek kita akan bahas Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah closing teknik. Kenapa closing teknik Bapak Ibu? Karena pada saat dia sudah nyaman, Bapak Ibu sudah bisa berhasil mengimplementasikan kekuatan dari empati tersebut, Bapak Ibu sekalian gitu ya, dia sudah menunjukkan buying sinyal. Contohnya dia sudah tanya ini administrasinya bagaimana gitu ya, Bapak Ibu sekalian, lokasinya di mana, harganya berapa. Nah, itu udah suatu hal yang bisa dikatakan adalah Bapak Ibu sekalian buying sinyal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ada buying sinyal seperti itu langsung lakukan closing tekniknya Bapak Ibu. Ada banyak closing teknik Bapak Ibu sekalian, tapi yang kita akan share saat ini ada 3 ya Bapak Ibu dari sekian banyak closing teknik. Dan Bapak Ibu di 3 teknik closing tadi nanti adalah yang saya ingin tekankan, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau misalnya yang pertama teknik yang nggak bisa gitu ya, Bapak Ibu jangan bertahan hanya dengan satu teknik. Coba teknik yang berikutnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas 2 materi ini. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu tetap berada di tempat duduk masing-masing karena amat sangat rugi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu meninggalkan Zoom meeting ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas yang pertama tentang the power of empathy. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya Bapak Ibu, apa sih definisi dari empati itu sendiri?
kemampuan untuk merasakan emosi orang lain dan mampu membayangkan apa yang dibayangkan dan dipikirkan Bapak Ibu sekalian ya, atau dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah pada saat Bapak Ibu berkomunikasi dan Bapak Ibu bisa dikatakan empati pada saat Bapak Ibu mampu ya Bapak Ibu sekalian merasakan dan membayangkan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu caranya gimana untuk bisa berempati? Makanya saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian pada saat di kelas training saya, kalau kita mau menunjukkan empati, makanya kita harus meningkatkan satu skill yang benar-benar bisa nantinya membuat kita nyata gitu ya, dirasakan bahwa kita bisa berempati dengan prospek kita. Yaitu adalah Bapak Ibu sekali lagi harus meningkatkan yang namanya active listening, Bapak Ibu. Mendengar dengan mendengarkan itu adalah suatu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau mendengarkan itu lebih dalam, Bapak Ibu. Kalau mendengarkan berarti Bapak Ibu bukan hanya dengar, tapi Bapak Ibu juga di dalamnya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh prospek atau customer kita, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, di dalamnya itu akan ada empati, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu untuk mendengarkan, caranya pasti di dalamnya juga pasti Bapak Ibu akan terlihat lebih fokus. Beda hanya dengan dengar. Oh ya, saya tadi dengar kok. Kalau anaknya sakit, hanya dengar, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, yang kita mau sama-sama tingkatkan adalah skill dari mendengarkan itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Active listening-nya harus ditingkatkan Bapak Ibu agar kita mampu merasakan emosi orang lain. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau bicara tentang jenis empati pun ada dua. Ada efektif empati dan ada kognitif empati Bapak Ibu sekalian. Efektif empati baru di tahap kalau misalnya level ya Bapak Ibu dalam empati levelnya paling bawah ya. Karena yang dicapai baru hanya sampai feel-nya aja, perasaannya aja, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya Bapak Ibu sedang telepon customer Bapak Ibu, dia bilang, aduh saya merasa bosan sekali di rumah gitu ya. Saya kangen dengan orang tua saya nggak bisa pulang kampung karena COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu kalau efektif empati yang Bapak Ibu terapkan hanya wajah atau mimik yang sedih Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tapi kalau saat dia senang, Bapak Ibu hanya bisa menunjukkan dari gestur dan ekspresi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tingkatkan lebih lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang kognitif empati. Ya, Bapak Ibu. Nah, kognitif empati ini bukan hanya diterapkan pada saat Bapak Ibu menerapkan atau menampilkan perasaan dan gesturnya, gitu ya. Tetapi pada saat juga Bapak Ibu ada di dalamnya yang tadi konfirmasi, ada klarifikasi, bahkan ada bahasa-bahasa positif yang diucapkan. Contohnya misalnya, iya Bu, saya memahami apa yang Ibu rasakan saat ini. Mungkin sudah hampir 2 minggu sampai 3 minggu ya Bu, kita berada di dalam rumah gitu ya, pasti sangat bosan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat berkomunikasi, usahakan dulu level kita, perasaannya kita harus sama dengan customer kita. Gitu ya Bapak Ibu. Karena saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian, selling itu semuanya perihal komunikasi sebenarnya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan selama saya develop para sales, mereka itu bisa sukses karena memang mereka jago berekspresi, memainkan kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mengubah orang mindset yang tadi nggak mau, ya jadi mau, yang tadi nggak mau dengar, jadi dengar. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan untuk jadi seorang sales, Bapak Ibu mungkin, aduh pendidikan saya misalnya cuma SMA atau cuma D3, mungkin nggak saya berhasil di dunia selling. Saya katakan dengan sangat yakin, 100% saya yakin bisa, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Asal apa? Asal Bapak Ibu mau bisa meningkatkan skill terutama komunikasi, Bapak Ibu. Karena zaman sekarang Bapak Ibu sulit sekali kalau kita berjualan hanya mengandalkan produk dan juga hanya mengandalkan brand perusahaan. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu seperti yang saya katakan, orang closing nggak ujuk-ujuk selalu karena produk. Nggak ujuk-ujuk karena selalu, karena brand perusahaan, tapi juga karena personality dari orang tersebut. Dia pada saat dia merasa nyaman, dia bisa, kamu kerja di mana sekarang? Gitu. Dia nggak akan nanya nantinya Bapak Ibu. Apa yang bisa, akhirnya dia ngeloyal. Karena apa? Karena proses tadi, building relationship ya Bapak Ibu bagus. Gitu ya. Jadi salah satu tekniknya Bapak Ibu sekalian harus tingkatkan empati. Nah yang kita mau fokuskan saat ini adalah lebih ke sini Bapak Ibu, kognitif empatinya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, nah kognitif empati itu ada beberapa contoh kalimat. Ya, Bapak Ibu ada beberapa contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya misalnya, saya dapat mengerti Pak betapa frustasinya Bapak saat ini, mungkin bisnis Bapak saat ini pemasukannya tidak seperti di tahun lalu. Ya, saya dapat membayangkan Pak betapa menyebalkan
menghabiskannya karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa ketemu keluarga Lebaran ini. Contohnya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Terus ada lagi, saya menyesal mendengarkannya Pak, gitu ya. Kalau misalnya salah satu keluarga Bapak mungkin ada yang sakit, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Atau saya dapat menyadari betapa rumitnya saat ini untuk kita bisa open house ya Pak, untuk bisa show unit agar buyer bisa melihat rumah Bapak. Saya tahu dapat membingungkannya saat ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kalimat-kalimat, contoh-contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Pertama kali untuk menciptakan suasana bukan positif ya, tapi lebih kepada menyamakan level perasaan tadi. Gitu ya, bahwa menyatakan bahwa si customer pun akan, oh berarti Ibu Mona ini ngerti ya apa yang saya alami saat ini. Oh berarti Bu Mona dengerin ya apa yang saya katakan tadi. Sehingga apa? Sehingga dia bisa merasanya nyaman, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau dia sudah ada ada rasa nyaman, saya percaya untuk closing pun dekat. Bahkan untuk dapat repeat order pun gampang, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah kalau bicara tentang empati, tadi saya sudah katakan bahwa ada beberapa langkah-langkah empati yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, di sini kita kasih enggak setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Di sini kita kasih ada 10 langkah empati. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian ada 10 langkah empati Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan yang namanya tadi saya katakan active listening-nya harus ditingkatkan, harus bisa mendengar dengan baik. Ya, contoh Bapak Ibu mendengar dengan baik pada saat Bapak Ibu sedang mendengar curhatan dari customer kita, Bapak Ibu harus melakukan namanya konfirmasi, gitu ya, klarifikasi lagi apa yang dikatakan. Itu membuktikan bahwa oh ternyata sekali lagi Ibu Mona, saya pinjam namanya ya, Ibu Mona Lim gitu ya, mendengar saya gitu ya. Beliau mendengar saya, beliau bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, supaya juga tidak ada miskomunikasi Bapak Ibu. Nah, kebanyakan Bapak Ibu sekalian ya, saya percaya nggak ada agentnya di tempat ini, tapi di luar sana gitu ya. Terkadang pada saat sudah closing, ujuk-ujuknya konflik karena apa? Karena di awal saja belum firm semua informasi yang didapatkan. Gitu ya. Jadi pengen cepat buru-buru, pengen cepat-cepat meetingnya pengen buru-buru, sehingga apa? Sehingga pada saat probing dia nggak deep dan dia nggak firm informasi yang dia dapatkan. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mendapatkan informasi secara maksimal, ujung-ujungnya konflik. Gitu ya. Orang kalau udah konflik, Bapak Ibu sekalian, terutama yang kita bahas waktu karakter customer, kalau orang compliant, kalau udah konflik, itu recovery-nya susah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dengarkan dengan baik, Bapak Ibu gunakan teknik klarifikasi konfirmasi, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan selanjutnya adalah tersenyum, Bapak Ibu. Nah, saya selalu katakan sama para agent dan para sales, Bapak Ibu, walaupun sedang melakukan yang namanya teleprospecting atau pada saat ketemu secara langsung ya, Bapak Ibu sekalian melakukan appointment dan ketemu secara langsung dengan customer, tetap harus tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi tetap harus tersenyum Bapak Ibu, dan bukan hanya tersenyum Bapak Ibu sekalian, tapi juga pada saat misalnya apalagi kondisi saat ini Bapak Ibu mungkin akan banyak lewat telepon gitu ya. Jadi voice note-nya juga harus bagus, harus dipertahankan, dan setiap customer bicara Bapak Ibu harus katakan iya. Betul Pak. Baik Pak. Nah, hal-hal ini kecil Bapak Ibu sekalian, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lakukan, itu menandakan bahwa Bapak Ibu merespon apa yang dia bicarakan gitu ya. Bahwa Bapak Ibu sama-sama sedang dalam satu frekuensi yang sama. Gitu Bapak Ibu sekalian, dan dia merasa dihargai Bapak Ibu. Tapi kan pertanyaannya kalau di telepon nggak usah senyum karena nggak kelihatan wajahnya. Nah, ini yang mindset seperti ini yang harus kita ubah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Orang walaupun telepon itu akan berasa dia antusias nggak sih sebenarnya? Dia bisa tersenyum nggak sih sebenarnya? Dia sedang tersenyum nggak sih? Itu akan berasa Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi bagaimanapun kondisinya, pada saat Bapak Ibu berkomunikasi dengan customer harus tetap tersenyum, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan yang ketiga adalah harapannya pada saat dia curhat, Bapak Ibu sekalian, ya dia menyampaikan emosi apapun yang dia rasakan, itu pun harus bisa menjadi masalahnya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pun harus bisa menjadi masalahnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi Bapak Ibu harus terima dulu masalah yang dia kasih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan bantah dulu.
Nah, ini yang saya selalu ingin kembali tekankan gitu ya. Apapun yang dia katakan, pertama jangan dibantah ya argumen dari prospek, apalagi kita nggak kuat dengan data, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah jangan pernah memotong pembicaraan ya dari si prospek itu sendiri, dari nasabah kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu terima dulu masalahnya ya, Bapak Ibu. Dan di sini saya tahu Bapak Ibu pasti nanti mungkin kalau misalnya karena nggak semua prospek kita itu pada saat menyampaikan perasaannya nggak selalu sedih dan senang. Mungkin saat marah pun bisa. Nah, Bapak Ibu saya sama-sama belajar saat ini bahwa pada saat orang menyampaikan masalah atau komplain, Bapak Ibu sekalian, yang saya berharap untuk tidak jadi suatu hal yang menjadi personal banget gitu ya Bapak Ibu. Karena pada saat dia menyampaikan masalah atau komplain Bapak Ibu, mungkin yang sedang dia komplainkan itu bukannya Bapak Ibu gitu ya, tapi lebih kepada produknya mungkin atau waktunya belum sesuai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu dibawa personal. Dan pada saat orang, terutama Bapak Ibu sekalian, sedang emosi, itu banyak banget orang di luar sana, Bapak Ibu sekalian, sales-sales di luar sana, karena mungkin dia merasa udah nggak sabar ngomong gitu ya, apapun solusi yang ada dalam diri dia pengen kasih yang terbaik, supaya orang yang sedang emosi itu diam. Sebenarnya teknik itu kalau kita belajar tentang emotional management itu ternyata salah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini juga suatu pembelajaran dan kita sama-sama belajar. Ternyata kalau orang lagi emosi, Bapak Ibu sekalian, itu kita harus dengerin, gitu ya. Dengerin dan yang kita redahkan adalah emosinya dulu, ternyata, gitu ya. Bukan solusi yang kita kasih. Karena apa? Semakin banyak solusi yang kita kasih, walaupun itu solusi yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, itu nggak mungkin bisa diterima oleh otak. Kenapa? Karena otak kita itu pada saat emosi itu tertutup, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat ketemu orang yang sedang emosi ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu coba untuk menenangkan. Caranya apa? Dengan menunjukkan empati tadi. Bapak Ibu dengerin gitu ya. Bapak Ibu bersikap memberikan senyum yang terbaik ya, Bapak Ibu jangan dipotong, jangan dibantah. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah jadikan itu juga masalah Bapak Ibu. Dan yang keempat, seperti yang tadi saya katakan, izinkan prospek berbicara semuanya dulu, ya Bapak Ibu, ditampung dulu semuanya. Walaupun Bapak Ibu, aduh kayaknya ini solusi yang udah terbaik, udah pengen ngomong, tapi izin saya untuk sharing, Bapak Ibu, kita sama-sama untuk menerapkan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah berikan hormat. Berikan hormat bukannya berarti Bapak Ibu saat ini misalnya memberikan hormat, menundukkan badan dan sebagainya, tidak, gitu ya. Tapi memberikan hormat di sini adalah Bapak Ibu kalimatnya itu harus bisa menciptakan hal yang positif. Makanya tadi contoh-contoh kalimat empati itu juga diterapkan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah itu bisa menimbulkan suasana positif Bapak Ibu. Ya walaupun dia sedang sedih, senang ataupun marah, Bapak Ibu sekalian tetap berikan hormat, ya. Kenapa harus berikan hormat Bapak Ibu sekalian walaupun dia sedang komplain atau sedang emosi, Bapak Ibu harus ingat bahwa saat ini bukan saya kok yang bukan pribadi saya yang dikomplain, mungkin servisnya, mungkin produknya, seperti itu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah harapannya Bapak Ibu juga bisa fokus untuk lihat mata mereka. Jadi pada saat Bapak Ibu berbicara dengan prospek, supaya Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya gitu ya, solusi apa yang akan Bapak Ibu berikan dan solusi itu tepat, Bapak Ibu harus fokus lihat mata mereka, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian pada saat kita berbicara dengan orang, tapi kita sambil WhatsApp-an, sambil kirim email, sambil mengerjakan sesuatu yang lain, itu pasti tidak enak Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ikut di OSS batch 1 itu saya katakan bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang verbal, ya Bapak Ibu, tapi juga dengan kata-kata. Nah, ini mungkin bisa jadi challenge nih untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa yang masih ingat 3V? 3V, ya Bapak Ibu. Apa itu 3V dan yang paling besar itu komponen yang mana? Ya, saya coba ingin Bapak Ibu menjawab challenge ini. Saya hitung 1 sampai 3 ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang setia untuk selalu mengikuti OSS dari batch 1 sampai batch 4. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Klik reaksinya. Monalim. Ya, Ibu Monalim.
Ibu Mona. Yes, ya. Iya, Ibu. Selamat 3V pagi. itu pertama lagi Ya. saya Mona dari Century Base Makassar. Iya, Ibu. 3V itu visual, verbal, dan vokal. Oke, visual, verbal, dan vokal. Keren. Visual, Verbal dan vokal. Betul, Ibu Mona. Terima kasih masih ingat ya materinya. Dan Bu, yang kedua tadi saya tanya, kira-kira dari komponen komunikasi itu, mana yang lebih efektif dan cepat diterima oleh otak kita? visual. Visual, ya keren banget Bu Mona. Ya luar biasa benar jawabannya Bu, karena Ibu benar ya, 2 pertanyaan, jadi poinnya 4 untuk Ibu Mona ya. Terima kasih Ibu Mona Lim. Yes. Thank you. Sama-sama. Oke, silakan di-mute kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu ya gestur itu penting banget Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita komunikasi dengan orang, orang akan respect dengan kita kalau kita menunjukkan gestur yang benar. Karena apa? Bukan kata-kata atau kalimat-kalimat yang keren yang bisa diterima oleh otak, tapi lebih kepada gestur Bapak Ibu. Gestur itu termasuk dari visual Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi harus fokus pada saat berbicara pun mata kita harus melihat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan saya juga ingin kembali menekankan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sedang meeting dengan klien, supaya dia juga fokus dengan kita, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nanti setelah COVID-19 ini Bapak Ibu meeting di coffee shop, gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh ajak dia atau cari bangku yang memang si customer itu atau prospek itu melihatnya ke arah tembok, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita fokus sama dia, dia pun fokus sama kita. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya adalah memahami prioritas mereka. Ya, Bapak Ibu. Contoh misalnya pada saat Bapak Ibu sekalian gitu ya, tunggu saya sambil approve teman-teman kita yang join ya, Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu misalnya pada saat gitu ya, dia katakan, Bu, saya mau apartemennya nanti harus yang ada fasilitas olahraganya lengkap gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena menurut dia olahraga adalah segalanya. Nah itu harus juga menjadi Bapak Ibu harus menjadikan bahwa saat itu juga bahwa mindsetnya adalah Bapak Ibu, oh ternyata olahraga itu penting gitu ya. Jadi apa yang diprioritaskan oleh si prospek itu juga jadi prioritas kita. Atau misalnya Bu, saya mau beli rumah yang nantinya dekat dengan sekolah anak saya, karena bagi saya keluarga segalanya. Nah, prioritas-prioritas dari prospek itu harus jadi prioritas kita juga, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa berempati dan bisa menyamakan level perasaan kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting juga adalah Bapak Ibu, yaitu tunjukkan bahwa Anda peduli. Nah, Bapak Ibu sekalian, empati itu bukan hanya bicara tentang bagaimana berbicara dan berkomunikasi, ya, bagaimana menunjukkan gestur. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, empati itu bisa ditunjukkan pada saat Bapak Ibu selalu present dalam setiap momen penting yang ada di kehidupan dari si prospek tersebut. Ya, makanya dan saya mau sharing juga sama Bapak Ibu gitu ya, bahwa saya mau sharing sama Bapak Ibu, ada beberapa momen penting yang harus Bapak Ibu ada hadir ya Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kehidupan si prospek tersebut gitu. Hadir di sini bukan berarti Bapak Ibu hadir harus dengan fisik, enggak Bapak Ibu ya. Hadir bisa dengan misalnya Bapak Ibu mengirimkan kartu ucapan, rangkaian bunga gitu ya Bapak Ibu sekalian, atau menelpon, tapi seenggaknya Bapak Ibu harus terlihat ada ya di tengah momen-momen penting tersebut. Yang pertama adalah pada saat misalnya customer-nya Bapak Ibu atau belum jadi customer, baru new prospect, ataupun sudah customer yang lama, Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus hadir pada saat momen pentingnya. Yang pertama adalah mungkin pada saat dia sakit. Ya, bukan hanya bicara sakit dianya yang sakit, walaupun anaknya gitu ya, atau suaminya atau pasangannya, Bapak Ibu dengar kabar ada yang sakit, Bapak Ibu harus hadir, Bapak Ibu bisa datang ke rumahnya atau Bapak Ibu bisa telepon. Yang kedua adalah pada saat apa Bapak Ibu? Meninggal. Gitu ya. Pada saat ada keluarganya yang meninggal, Bapak Ibu harus
menunjukkan empatinya Bapak Ibu, gitu ya. Entah Bapak Ibu hadir atau memberikan rangkaian bunga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada saat apa? Melahirkan. Gitu ya. Yang keempat, pada saat menikah, Bapak Ibu. Nah, ini adalah momen-momen penting Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan setiap orang, gitu ya. Terutama juga untuk para prospek dari Bapak Ibu sekalian. Nah, pastikan di momen-momen penting ini Bapak Ibu ada ya untuk menunjukkan empatinya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu tambahan lagi mungkin pada saat dia ulang tahun, anaknya ulang tahun atau pasangannya ulang tahun, Bapak Ibu harus hadir. Ya, Bapak Ibu, karena pada saat kita melakukan aktivitas penjualan nggak ujuk-ujuk tentang telepon customer, tentang listing, telepon customer tanya tentang listing, nggak selalu seperti itu. Tapi tadi building relationship-nya juga harus bagus, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya Bapak Ibu menunjukkan kepedulian Bapak Ibu untuk selalu hadir dalam momen-momen penting ini, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya apalagi sih Bu Johana yang menunjukkan kita empati ya, setelah tadi kita sudah mendengarkan dengan baik, kita sudah tersenyum pada saat dia berbicara, dan apapun permasalahan dia itu ternyata juga kita memposisikan menjadi masalah kita Bapak Ibu sekalian, dan nggak motong pembicaraan si prospek ya, kita kasih dia kalimat-kalimat yang positif ya untuk bentuk hormat kita fokus lihat mata mereka pada saat berbicara, dan jadikan prioritas mereka juga prioritas kita. Kalau memang keluarga bagi dia ada segalanya, kita cari properti yang bisa memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Kalau kesehatan, olahraga adalah segalanya, kita cari yang sewa apartemen atau rumah yang fasilitas olahraganya pun lengkap, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tunjukkan bahwa kita juga peduli dengan hadir, Bapak Ibu, present di setiap momen penting yang ada dalam kehidupan si prospek, gitu ya. Dan mulailah dengan pernyataan-pernyataan positif, dan terakhir adalah hindari asumsi, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, positif di sini Bapak Ibu bisa katakan bahwa pada saat Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan segera melakukan follow up untuk menyelesaikan atau membantu masalahnya dia, gitu ya. Pada saat melakukan follow up, Bapak Ibu juga kasih tahu tindakan konkretnya apa dan kapan Bapak Ibu akan update lagi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, hindari asumsi nih, Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau orangnya, prospeknya itu orangnya detail, orangnya dominan, ya, Bapak Ibu jangan pernah bilang misalnya, saya lihat-lihat dulu ya, Bu, propertinya ini ada atau enggak. Saya lihat-lihat dulu ya, Bu, ready atau enggak, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya sih propertinya sih bagus, Bu. Sepertinya sih ini akan full furniture. Nah, kayak gitu-gitu, Bapak Ibu ya. Kalimat katanya, sepertinya, gitu ya. Atau misalnya, Pak, pasaran di sini sih sepertinya harganya terlalu mahal. Kalau bisa buka harga 1 miliar. Sepertinya itu asumsi Bapak Ibu sekalian, nggak main data. Nah, itu pun dihindari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, 10 hal ini ya, Bapak Ibu, 10 hal ini harapan saya Bapak Ibu bisa diterapkan ya. Pelan-pelan Bapak Ibu bisa terapkan, Bapak Ibu bisa lakukan, gitu ya, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk menunjukkan empati dan akhirnya membangun relationship yang baik sama customer, sehingga apa yang tadinya nggak berpikir berinvestasi di properti karena dia sudah nyaman secara personal dengan ibu, ya ingin membantu bisnis ibu, gitu akhirnya closing. Yang tadinya nggak mau, nggak percaya menitipkan listingnya, gitu ya, ternyata karena Bapak Ibu komunikasinya sudah baik, empatinya sudah ditunjukkan, gitu ya, sehingga dia nyaman, sehingga dia menitipkan listingnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu silakan praktekkan 10 hal atau langkah-langkah empati ini, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ada satu video yang saya mau tampilkan untuk Bapak Ibu. Silakan lihat videonya. Bapak Ibu silakan dinikmati dulu, nanti saya kasih tahu apa maksudnya.
Oke, Bapak Ibu, sebentar. Oke, Bapak Ibu sebentar, karena kesalahan teknis ya, saya minta waktunya untuk Bapak Ibu bersabar, saya akan coba share ulang. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ya, karena ini videonya cukup penting buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi saya usahakan untuk bisa sampai terdengar sama Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke. Oke. Izin untuk ulang Bapak Ibu sekalian. Oke, jika sudah dengar suaranya boleh minta jempolnya Bapak Ibu sekalian. Sudah dengar suaranya? Silakan. Belum ada suaranya, Bu. Belum kedengaran, Bu, suaranya. Belum ada suaranya, Bu. Belum, Bu. Masih belum. Oke, masih belum ya Bapak Ibu sekalian? Belum ada suara. Oke, kalau belum ada suara, saya mungkin untuk waktu ya Bapak Ibu sekalian, saya akan share videonya nanti Bapak Ibu. Tapi yang jelas adalah Bapak Ibu bahwa di video itu nanti saya akan kasih ya Bapak Ibu di grup. Oke, untuk intinya adalah Bapak Ibu, video itu mau berbicara yang pertama adalah kita pada saat menerima komplain dari customer ya jangan dimasukkan secara ke dalam hati secara pribadi ya, jadi masalah personal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus pisahkan mana masalah tentang pekerjaan dengan pribadi Bapak Ibu. Nah, video ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Video ini sebenarnya mau menceritakan juga Bapak Ibu, jadi si salah satu pelanggan ini komplain karena dia ditagih Bapak Ibu gitu ya, dia ditagih berulang-ulang dengan pembayaran yang sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian dia sudah bayar gitu ya, akhirnya dia marah, dia komplain. Tapi yang saya suka dari si customer service ini adalah Bapak Ibu sekalian ya, pertama adalah dia menggunakan yang namanya magic word. Magic word di sini adalah mau benar mau salah Bapak Ibu harus awalnya adalah Bapak Ibu minta maaf dulu sama dia gitu ya. Bapak Ibu meminta maaf, Bapak Ibu say sorry dulu sama customer kita, walaupun memang sebenarnya kita nggak salah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, pada saat tadi kita nanti Bapak Ibu akan saya sharingkan untuk videonya ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia itu nggak fokus dengan masalahnya apa, tapi dia fokus kepada solusinya apa gitu ya. Jadi di kalimat-kalimatnya dia juga bukan hanya membuat orang yang tadinya emosi jadi redah gitu ya Bapak Ibu untuk nggak emosi lagi, tapi juga si customer service itu juga menunjukkan sikap yang positif, kalimat-kalimat yang positif seperti yang tadi kita sudah sharingkan dari 10 langkah-langkah dalam melakukan empati. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, dan saya nggak mau sendirian berbicara ya saat ini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk tentang teknik closing, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sedikit role play dulu Bapak Ibu ya. Untuk role play dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya minta Bapak Ibu untuk klik reaction yang di bawah. Ya, jadi nanti sebelumnya saya ceritakan dulu ya Bapak Ibu untuk skenarionya. Nanti saya akan menjadi customer prospeknya Bapak Ibu. Ya, mungkin saya komplain gitu ya. Kenapa listing saya belum terjual, Bu? Gitu ya sampai detik ini ya, walaupun dalam COVID-19 harusnya Ibu tetap bisa dong ngejual gitu ya, intinya seperti itu. Nah Bapak Ibu sebagai marketing associate-nya
ya sebagai marketing associate-nya. Dan nantinya adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menerapkan tadi 10 langkah dalam empati ya. Minimal ada beberapa yang Bapak Ibu bisa terapkan ya. Jadi Bapak Ibu terapkan ini Bapak Ibu. Oke, 10 langkah ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, dan poinnya ini cukup besar ya. Poinnya ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kasih poinnya sebanyak 4 langsung ya Bapak Ibu. Baik, saya mau lihat dulu yang mengangkat tangan. Saya hitung ya, Bapak Ibu sekalian. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Klik reaction-nya. Siapa yang mau mencoba untuk berlatih untuk menunjukkan empati? Langkah-langkah empati. Silakan Bapak Ibu. Kita role play sebentar. Oke. Wow, luar biasa. Ya, oke. Yang Ibu Susan, Century 21 Metro. Ya. Ibu Susan, Century 21 Metro. Ya, Bu. Oke, mantap. Halo Ibu. Ya, Bu, saya. Iya, Ibu mau sama-sama kita lakukan role play bersama ya, Bu ya? Terkait melakukan langkah-langkah siap, Bu. empati. Siap. Perlu saya Baik, screen, Bu. Bu, langkah-langkahnya empati seperti apa? Share screen. Udah lihat, Bu? Lihat. Oke. Sebentar. Baik, Ibu Susan, silakan kita mulai. Sudah kebayang ya, Bu? Nggak grogi ya? Iya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Itu. Mulai apa? Oke. Halo, Ibu. Halo, Ibu Susan. Ya, selamat siang, Bu. Iya, Ibu Ada yang bisa Susan. saya bantu? Iya, saya mau tanya nih, rumah saya kenapa belum bisa terjual sampai detik ini, Bu Susan? Oh, saya minta maaf, Bu, pertama-tama, Bu. Ya, silakan duduk dulu. Oke. Ya, ini belum bisa terjual karena emang situasi kan sedang jalanan tidak semuanya dibuka. Jadi kita juga kesulitan. Terus kedua juga ini kan lagi PS juga. Jadi kita juga kesulitan untuk keluar. Kita bekerja dari rumah. Jadi kita juga agak kesulitan juga untuk mempublikasikan rumah ibu pada customer-customer dan termasuk rumah ibu kan saya pasang spanduk juga. Nah, karena sedang situasi PSBB, jadi tidak bisa juga rumah ibu di dalam klaster itu dikunjungi oleh orang dari luar. Begitu, Bu. Saya minta maaf banget. Iya, tapi sebenarnya kan harusnya ada hasil lah. Karena kan saya sudah titipkan listing saya, rumah saya ke Ibu tuh udah hampir 1 tahun, Bu Susan. Gitu ya. Jadi kenapa ini Ibu bisa nggak jualan, Bu? Kalau Ibu nggak bisa jualan, ya saya akan kasih ke agen yang lain gitu. Ya, saya minta maaf, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Memang saya kurang maksimal dalam menjual. Tetapi saya sudah pasang iklan, Bu, di 7 portal web. Saya udah pasang spanduk juga. Saya juga sudah pasang di tempat yang terbaru di project. Kemarin itu ada customer yang tanya, saya udah beritahukan juga, tapi memang situasi memang kondisi terutama 3 bulan terakhir memang banyak musibah, terus lockdown gitu. Jadi memang agak kesulitan, Bu, tapi kita tetap berusaha di sini untuk publikasikan rumah Ibu. Oke, baik. Kira-kira Bu Susan bisa kasih saya target nggak kapan bisa terjual? Yang pertama, tetap saja saya harus nunggu COVID ini berlalu. Terus kedua, setelah COVID ini berlalu bukan berarti masalah beres, Bu.
timbul masalah baru, yaitu akan ada krisis ekonomi. Kalau dari saya, Bu, harapan saya jujur aja, saya tidak bisa kasih jaminan dalam 3 bulan ke depan pasti terjual. Saya hanya bisa berikan harapan kepada Ibu, saya akan terus pasang iklan rumah Ibu, itu aja. Dan saya akan terus berusaha berpikir gimana caranya untuk mengganti strategi, karena kan sekarang zamannya semuanya pada online. Jadi saya akan karena ini cara baru, saya akan berusaha lebih agresif lagi menghubungi customer-customer atau by phone gitu ya, ke pihak-pihak yang memang bisa saya tawarkan untuk membeli rumah. Ya, gitu aja sih, Bu. Iya, baik. Kalau gitu Bu Susan, saya tunggu ya untuk update-nya setiap proses selling untuk listing saya sendiri. Baik, Bu. Oke, Terima luar kasih biasa. banyak. Ya, saya pulang dulu kalau gitu ya. Sampai ketemu lagi Bu Susan. Ya, hati-hati ya, Bu. Baik, Makasih. terima kasih luar biasa Ibu Susan ya. Ya, Bu Susan, sebelum saya ya untuk sama-sama kita sharing, Bu. Kira-kira Ibu Susan bisa kasih pendapat. Kira-kira apa Bu yang sudah dari langkah-langkah empati ini yang sudah Ibu lakukan? Yang sebenarnya semuanya udah, karena emang 2 bulan terakhir itu customer tuh udah pada komplain gitu kan, terutama yang nitip ruko semua pada komplain kenapa ruko saya pada nggak laku, dan saya kasih taunya begitu. Yang kemarin pun ya yang kemarin baru nitip pun seminggu yang lalu dia udah komplain lagi, khususnya saya udah titip seminggu gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, Bapak baru seminggu, ada yang udah titip 3 bulan juga belum laku, Pak. Saya bilang, Bapak di Jakarta lagi, Bapak tahu sendiri Jakarta tuh lockdown, Pak. Saya bilang gitu. Ya maksudnya PSBB-nya lebih dulu daripada Bekasi gitu. Ya saya sampaikan seperti itu. Ya, oke Bu Susan. Ya, Bu Susan, jadi intinya dari langkah-langkah empati ini, pilih beberapa yang Ibu sudah lakukan mungkin? Semuanya sudah. Apa, Bu? Halo? Semuanya sudah. Semuanya sudah, oke. Halo? Ya, oke, baik Ibu. Semuanya sudah sampai apa? Ya. Ya, yang saya mau sedikit sharing aja ya, Bu Susan. Yang saya suka dari Ibu Susan adalah sebenarnya Ibu itu sebenarnya fokusnya adalah lebih kepada solusi. Nah, itu keren banget gitu ya. Jadi, pada saat ada masalah, Ibu terima, tapi Ibu juga kasih tahu nih solusi untuk memecahkan masalahnya apa. Nah, itu saya setuju tuh, Bu, gitu ya. Nah, tapi mungkin di awal itu adalah pada saat ya, kayak tadi saya katakan, ini gimana, kok listing saya belum terjual. Nah, kalimat yang harus diucapkan adalah bukan istilahnya ngeles ya, tapi Ibu nunjukin dulu kalimat empatinya gitu, samain dulu perasaannya. Iya Bu, saya mengerti, saya memahami Bu, mungkin saat ini ingin sekali ya Bu untuk bisa terjual listingnya atau rumahnya gitu ya, mungkin bisa menambah dari penghasilan Ibu gitu ya, dan keluarga. Nah, kalimat-kalimat itu dulu Bu Susan. Supaya apa? Tadi kan kita sepakat bahwa kalau orang yang lagi emosi, yang kita redahkan itu emosinya dulu. Gitu ya. Clear ya Bu Susan sampai sini ya? Baik. Iya, walaupun solusi yang Ibu kasih itu tuh luar biasa keren banget gitu ya. Luar biasa keren banget, kreatif sekali. Tapi kalau orang lagi emosi itu biasanya mau sebagus apapun solusi kita, itu nggak akan ditangkap sama pikiran kita gitu Bu Susan. Ya, jadi yang pertama yang pertama yang saya suka adalah Ibu fokus dengan solusi. Ya, tetapi di awal harus tunjukkan kalimat empati dulu untuk bisa menyamakan level perasaannya. Dan saya suka Ibu juga minta maaf ya, walaupun benar atau tidak, walaupun salah atau kita tidak salah, tapi Ibu tetap ada kata, ya saya minta maaf. Nah, itu luar biasa ya, Bu Susan gitu ya. Dan mungkin tips aja supaya pada saat banyak customer yang komplain, misalnya saat ini dengan Bu Susan dan teman-teman, ingat jangan dibawa ke personal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang dia komplainkan itu bukannya diri kita, tapi mungkin situasinya, mungkin keadaannya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa redahkan emosi orang dan kita juga bisa membentengi diri kita. Gitu ya Bu Susan ya.
Baik, Bu. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Susan dapat 4 poin dari kita ya. Luar biasa Ibu Susan. Saya catat dulu biar nggak lupa. Oke, Bu Susan 4 poin. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah role play dan kita masuk ke teknik closing ya Bapak Ibu. Baik, teknik closing Bapak Ibu. Teknik closing ini Bapak Ibu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama kita bicara tentang summary of benefit Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kita bicara tentang trial closing Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian kita akan bicara tentang assumption close. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk yang pertama yaitu summary of benefit. Di sini dikatakan bahwa pada saat melakukan summary of benefit, Bapak Ibu harus ringkaskan kembali fitur dan benefit produknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah jika pelanggan memiliki keberatan, jelaskan bagaimana produk Anda atau listing Anda itu mengimbangi keberatan tersebut. Dan baru yang terakhir adalah konfirmasi, minta konfirmasi dari pelanggan. Saya akan coba sharingkan ya, Bapak Ibu sekalian. Ada satu langkah yang bisa Bapak Ibu combine dengan teknik ini. Jadi ada yang namanya step closing, Bapak Ibu. Nah ini, tapi summary benefit atau step closing ini, Bapak Ibu sekalian harus pastikan dulu kalau misalnya Bapak Ibu itu benar-benar menguasai produk. Gitu ya, Bapak Ibu harus benar-benar menguasai listingnya Bapak Ibu. Dari segi fasilitas, Bapak Ibu dari segi spesifikasinya gitu ya, lingkungannya, masyarakatnya, di lingkungan sekitarnya, fasilitasnya itu Bapak Ibu harus kuasai dulu. Gitu ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan teknik summary of benefit. Tadi saya katakan, dari semua teknik closing ini silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau summary of benefit belum ampuh ya, Bapak Ibu bisa gunakan trial closing dan sebagainya. Oke, saya akan kasih teknik juga bagi Bapak Ibu untuk melakukan namanya step closing gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tulis. Misalnya kekurangannya dikatakannya 1, misalnya ya, harga mahal. Gitu ya. Yang kedua, tidak ada fasilitas olahraga misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan juga bahwa pada saat Bapak Ibu kasih ini kekurangannya ya, Bapak Ibu sekalian, ini kekurangannya. Tapi Bapak Ibu juga tulis ya, di sampingnya boleh ya, Bapak Ibu sekalian. Di sampingnya, tunggu sebentar. Oke. Misalnya di sampingnya gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus tulis kelebihan-kelebihannya. Ya, kelebihan-kelebihan dari properti tersebut. Dan pastikan kelebihan itu lebih banyak dibanding kekurangannya. Gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, misalnya lokasinya dekat dengan kantor. Gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, bebas banjir. Yang ketiga, suasananya di situ Bapak Ibu sekalian, kebersihannya, fasilitasnya, nggak ada fasilitas olahraga, tapi Bapak Ibu bisa bilang bahwa suasana atau view-nya itu menarik, asri, ya, banyak tempat untuk bisa berkreasi. Oke, selanjutnya, lanjutkan Bapak Ibu, ya. Saya mau Bapak Ibu yang melanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan. Saya hitung dulu 1, 2, 3. Ya, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. Silakan. Yang mau melanjutkan dapat poin 2 dari saya. Klik reaction-nya. Oke, Bapak Simon. Bapak Simon. Oke, Bapak Simon. Iya, halo. Bu. Iya, Bapak. Oke, silakan Pak, lanjutkan. Dekat dengan tol, dekat itu fasilitasnya dekat dengan rumah sakit,
misalnya dekat dengan sekolah, dan itu dia dekat dengan transportasi umum, busway atau kereta, dan lingkungannya juga nyaman. Ya, betul Pak. Walaupun tidak ada fitness, olahraga, gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Simon. Pak Simon jangan dulu di mute ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian dan Pak Simon, kita bisa lihat di sini nih namanya adalah teknik step closing ya. Jadi pada saat Bapak Ibu ketemu sama customer gitu ya, Bapak Ibu bisa tulis atau pada saat Zoom meeting Bapak Ibu bisa tulis. Iya sih Bu, kekurangannya ini. Tapi Bapak Ibu harus bisa kasih tahu kelebihannya lebih banyak. Gitu ya. Jadi orang nggak akan fokus dengan kekurangannya, tapi dia akan fokus dengan kelebihannya. Gitu ya, Pak Simon ya? Ya, Bu. Oke, baik. Mantap. Terima kasih, Pak Simon. Pak Simon dapat 2 poin dari saya. Terima kasih, Pak Simon. Thank you. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Teknik berikutnya apa lagi? Setelah summary of benefit, Bu, summary of benefit sudah dilakukan tapi belum closing. Oke, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa lakukan namanya trial close. Yang pertama adalah tanyakan kepada calon customer pilihan mana yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu banyak banget, saya yakin di luar sana, tapi nggak ada di tempat ini. Agent kalau misalnya lagi nawarin produk, Bapak Ibu sekalian, dia selalu katakan, Bu, ayo beli, Bu, kapan beli? Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu jangan terlalu sering diucapkan. Ya, dibanding Bapak Ibu bilang seperti itu, lebih baik Bapak Ibu tanya, Pak, Bu, pilih klaster yang mana? Gitu ya, yang klaster A atau klaster B? Gitu ya, Bu, mau pilih rumah yang mana? Gitu ya, Bu, mau sewa apartemen yang mana? Yang A atau yang B? Lebih baik Bapak Ibu sodorkan dia produk ya dibanding Bapak Ibu tanya apa mau beli Bu, apa mau beli Pak. Nah, itu orang semakin dipaksa dia akan semakin lari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu training tentang NLP atau hypnoselling itu diajarkan Bapak Ibu sekalian bahwa orang tuh cenderung dipaksa dia akan semakin lari gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu sodorkan dia untuk memilih properti dibanding Bapak Ibu tanya kapan beli gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah tentang assumption clause Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menganggap bahwa si customer itu dia sudah pasti nih dengan buying sinyal yang dia kasih gitu ya, dia telepon mulu, dia tanyain listingnya terus gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu buying sinyal Bapak Ibu sekalian, administrasinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu, atau misalnya pada saat kita kepada si owner juga dia sudah mulai nanya tentang komisinya berapa dan sebagainya, nah itu Bapak Ibu langsung suruh dia isi perjanjian jasa pemasaran aja gitu ya, atau Bapak Ibu bantuin isi datanya, dia tinggal tanda tangan. Nah, itu mengasumsikan bahwa dia itu closing. Dia itu udah mau closing sama kita. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang pertama adalah Bapak Ibu harus kuat di komunikasi. Bapak Ibu harus bikin customer Bapak Ibu nyaman ya dengan menunjukkan empati dari 10 langkah empati tadi. Setelah dia udah nyaman, Bapak Ibu sekalian, relationship building-nya sudah bagus, dia menunjukkan buying sinyal, langsung Bapak Ibu gunakan teknik closing. Ya, ada 3, Bapak Ibu silakan pilih. Mau teknik closing yang mana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, sebelum kita role play Bapak Ibu sekalian, karena berkaitan dengan waktu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali, tapi kayaknya kita penting untuk role play Bapak Ibu ya, walaupun cuma 1 orang Bapak Ibu, saya ingin sekali Bapak Ibu role play tentang teknik closing tadi ya. Jadi ibaratkan saya adalah customer Bapak Ibu, saya sudah tertarik ya, ingin istilahnya menitipkan listing saya kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gunakan salah satu dari teknik closing tadi, gitu ya Bapak Ibu. Oke? Seperti biasa, saya akan hitung dulu. Dan ini akan ada 4 ya, 4 orang. Maaf, 4 poin ya, Bapak Ibu 1 orang aja untuk role play-nya. Sebelum nanti kita akan dengar sharing session dari Ibu Novi dan kita closing Bapak Ibu ya. Baik, 1, 2, 3, silakan diangkat tangannya atau reaction-nya. Reaction-nya diklik Bapak Ibu. Reaction-nya diklik. Oke.
Karena ini jam-jam rawan untuk Bapak Ibu tertidur, ya. Saya tidak mau Bapak Ibu ada yang tertidur. Jadi kita role play 1 kali lagi. Oke. 1. Oke, berarti saya mau kasih kembali ke luar biasa sekali. Ini Century 21. Oke. Ibu Marsha. Halo. Ibu Marsha. Ibu Marsha boleh di-unmute-kan, Bu Marsha? Oke, Bu Marsha? Oke, sudah? Sudah? Oke. Sudah dengar suara saya, Bu Marsha? Sudah. Sudah. Oke, Ibu Marsha boleh kenalan dulu sebentar dari kantor Century 21 mana asalnya? Saya dari Century 21 United. Oke, salam kenal Bu Marsha. Ya, Bu, jadi skenarionya adalah saya si owner ya, Bu Marsha ya. Saya ownernya. Saya sudah menunjukkan buying sinyal nih untuk mau menitipkan listing saya ke Ibu. Jadi kita ketemu dulu ya, kita ketemu untuk melanjutkan hasil teleprospecting lah istilahnya. Kita udah ngomong di telepon, kita ketemu dan saya akan menunjukkan bahwa saya tertarik dan Ibu Marsha tugasnya adalah menggunakan salah satu teknik closing yang sudah kita share. Halo. Ya. Halo, baik Bu. Oke, firm ya, Ibu ya. Kita coba kalau gitu. Tunggu sebentar. Bu, ya. agak kepotong aja suaranya Bu. Halo, Ibu. Putus-putus. Ya. Halo Ibu Marsha. Iya, suaranya putus-putus. Iya, baik. Oke, siap? Siap. Siap ya. 1, 2, 3, action. Halo Ibu Marsha, apa kabar? Halo Bu Yohana, iya. apa kabar? Oke, Bu Marsha, tahun kemarin kan kita kan sempat teleponan ya, Bu Marsha ya. Ternyata Bu Marsha temenan sama teman kantor saya juga ya. Karena saya sempat curhat sama dia kalau saya mau menjual rumah saya juga nih Bu Marsha. Oh, baik. Rumahnya di mana Bu, kalau boleh saya tahu? Ya, ini rumah saya Bu Marsha. Ya, ini kita ketemu Bu, kita ketemu. Ya, ini rumah ini yang mau saya jual Bu Marsha ya. Oke, baik Bu. Oh, ya. baik, rumah yang di situ Bu ya. Baik. Iya. Oke, Bu Marsha, boleh jelaskan perusahaannya gimana Pak Bu Marsha? Bu Marsha dari brand apa? Baik Bu, sebelumnya saya dari Century 21 United Bu. Selanjutnya? Halo Bu. Halo. Ya, halo. Halo Bu. Oh, dari Century 21 United ya? Halo ya. Ya, Century 21 tuh seperti apa Bu Marsha? Iya, Mbak. Jadi gini Bu, kita di sini ini kita menjual berbagai properti Bu, baik yang primary maupun secondary. Okay. Nah, untuk saat ini saya lebih banyak fokusnya ke secondary Bu. Nah, di sini saya melihat listingan Ibu ini kayaknya berkompeten banget untuk saya pasarkan karena kemarin lalu ada yang bilang ke saya sedang mencari rumah daerah dekat Ibu ini dan untuk terus Bu saya tawarkan kalau Ibu mau boleh nggak saya minta halo Ibu, iya gimana? Iya kalau saya mau kenapa? Halo Ibu Marsha. Ya, kalau saya mau silakan dilanjutkan, saya dengar Bu. Baik. Ya, kalau Ibu mau, boleh nggak Bu, saya bantu pasarkan rumahnya? Oh, boleh Bu Marsha. Boleh Bu ya? Iya. Ibu, kalau boleh saya tahu, ini... Oke, sedikit lagi silakan. Langsung digunain Bu. Bu Marsha langsung gunain salah satu teknik yang tadi. Itu saya udah kasih buying sinyal ya. Ibu kira-kira mau pakai teknik closing yang mana? Udah nggak probing lagi berarti. Karena saya udah kasih buying sinyal. Oke, saya langsung mau pakai yang trial close aja Bu ya. Oke, trial close berarti gimana? Ini baik, kalau trial close berarti kan istilahnya kan saya baik. Berarti di sini saya
Saya menanyakan ke Ibu mau pilih yang mana unitnya? Ya, saya yang mau jual, saya mau jual rumah saya, Bu. Saya owner. Nah, berarti kalau misalnya trial close itu belum cocok, Ibu bisa kasih assumption clause tadi. Iya, assumption clause. Nah, assumption clause itu Ibu langsung sambil ngobrol bantu isi PJP-nya, nanti langsung tinggal sodorin tanda tangan ke saya, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia nggak berubah pikiran, nggak ada waktu untuk berubah pikiran, gitu ya. Jadi Ibu Marsha bantu tanda tangan isi PJP-nya, nanti dia owner yang tinggal tanda tangan. Karena saya udah kasih buying sinyal, gitu ya Bu Marsha. Jadi nggak setiap momen itu tergantung dari analisa Bapak Ibu sekalian. Teknik mana nih teknik closing mana yang bisa digunakan. Oke, Bu Marsha, tetap dapat 4 poin dari saya. Thank you, Bu Marsha. Baik. Ya, sukses Bu Marsha dan tim. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita close, Bapak Ibu kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Novi. Ya, Bu Novi ini adalah MA juga, Bapak Ibu sekalian, dari Century 21 Platinum. Ya, kenapa saya minta beliau untuk sharing? Karena di dalam keadaan COVID-19 ini, Bu Novi dan tim, ya Bapak Ibu sekalian, masih bisa melakukan closing dengan baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya, kalau Bu Novi bisa, kita juga harus bisa. Tapi sebelum Bu Novi, mungkin saya akan tutup dengan satu quotes yang menarik juga, ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita closing, yaitu adalah dari Zig Ziglar, ya Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu untuk memulai sesuatu, untuk menjadi sesuatu yang besar ya, untuk menjadi seorang marketing associate yang sukses Bapak Ibu, mulailah sebenarnya Bapak Ibu dengan hal-hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Dengan Bapak Ibu belajar untuk bisa membuat orang nyaman dengan menggunakan komunikasi dari empati tadi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin sederhana Bapak Ibu pembelajarannya tentang empati. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu bisa bikin customer Bapak Ibu nyaman, Bapak Ibu bukan hanya dapat new prospect, bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan repeat order lagi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sharingkan ya pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentang the power of empathy, yang kedua adalah tentang closing technique itu sendiri. Dan Bapak Ibu saya juga ingin menekankan bahwa harapannya adalah setelah training ini sekali lagi Bapak Ibu bukan hanya mendengar saja gitu ya, setelah training motivasinya tinggi, tapi setelah training selesai, Bapak Ibu lupa dengan apa yang ditrainingkan. Oleh karena itu, harapan saya tidak seperti itu, tapi harapan saya adalah setiap ilmu, value apapun yang Bapak Ibu dapatkan di setiap online sharing session ini, bisa Bapak Ibu implementasikan, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa merasakan dengan benar bahwa ternyata training itu bermanfaat, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya Johana, ya, mengucapkan banyak terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu, tapi jangan dulu kemana-mana, karena kita akan segera mendengarkan sedikit sharing dari Ibu Novi, Marketing Associate Century 21 Platinum Semarang. Silakan Bu Novi. Ya, Bu Yana, terima kasih. Teman-teman Novi dari Century 21 Platinum Semarang. Yes. Hanya mau sedikit share aja. Jadi kemarin itu waktu kita di awal-awal bulan Maret, ketika awal ada wabah COVID-19 itu, semua dari customer kita, semua dari buyer kita itu yang awalnya sudah planning untuk showing unit gitu kan, untuk survei lokasi itu tiba-tiba jadi berubah semua gitu, jadi berubah pending semua gitu. Jadi banyak dari MA kita yang buyer itu semua tertunda di bulan Maret. Akhirnya kebetulan saya di sini juga sebagai office koordinator di Century 21 Platinum Semarang. Jadi saya hanya bisa saya memberi semangat tetap ke teman-teman MA yang lain bahwa apa nih yang kita perbuat, karena semua buyer tiba-tiba tertunda semua.
Dan vendor-vendor juga yang tadinya mau kita datengin untuk listing, mereka terus membatasi diri, nggak mau ketemu sama kita gitu kan. Nah akhirnya ya udah, saya tetap dengan teman-teman tetap jalankan apa yang selama ini aktivitas kita. Kalau memang vendor nggak mau ketemu, ya udah kita minta foto aja sama dia, PJP kita scan, kita kirim, kita minta tanda tangan mereka untuk difoto balik ke kita. Terus yang memang benar sih yang dibilang Bu Juana tadi, building relationship sama digital marketing itu memang benar banget, itu penting banget buat kita. Jadi MA kita tetap kalian pasang iklan terus di portal properti maupun di IG maupun di Facebook, tetap itu jalan seperti apa adanya seperti itu. Nah terus untuk di sini ada Ibu Ami juga yang dari Century 21 Platinum juga, dia masih rajin cari listing. Setiap kali nganterin anaknya sambil lewat, sambil cari listing, seperti itu terus dilakukan. Kita tetap ada kegiatan kita walaupun buyer nggak mau nggak mau untuk lihat ke lokasi, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melakukan kegiatan kita seperti biasanya, yang listing tetap listing, kemudian iklan tetap pasang iklan, yang penawaran ke corporate tetap jalankan itu, dan akhirnya benar kita bisa memilah buyer yang serius dan yang tidak. Jadi ketika memang buyer itu serius, kita bisa perlihatkan properti itu dengan video call WA. Jadi kita ngalahin gitu, kita ngalahin yang Ibu, jadi mau lihat ini nggak rumah yang di sini gitu kan, lihat rumah yang di lokasi ini. Saya ke sana, saya call ini ya Bu, saya video call di WA ya. Nah seperti itu. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi si buyer tetap di rumah, kita ke lokasi itu rumah yang diinginkan, kemudian kita video call sambil kita terangkan setiap sudutnya, kita ambil ini sudut-sudut yang bagus-bagus, dan akhirnya si buyer penasaran dan dia juga akhirnya penasaran sendiri. Kalau memang buyer itu serius, bukan buyer yang PHP, dia pasti oke deh Mbak, mau diajak video call untuk lihat rumah itu. Tapi kalau enggak deh, next time aja, enggak usah lah Mbak, dan sebagainya. Oh berarti dia hanya tanya-tanya aja. Seperti itu. Terus kebetulan kemarin, dan yang sangat penting banget nih teman-teman adalah semakin kita banyak melisting, semakin kita mengunci buyer. Itu yang selalu menjadi moto buat kami di Century 21 Platinum. Jadi kita punya kita punya target bahwa dalam 1 minggu itu minimal 20 listing dalam 1 minggu per orang, gitu, minimal 20 listing. Jadi kami ada 20 MA di Century 21 Platinum Semarang. 1 bulan kita bisa sekitar 400-500 listing. Tujuannya adalah kita mengunci buyer. Kalau buyer nggak mau yang ini, kita kasih yang ini. Nggak mau yang ini, kita kasih lagi yang ini. Kalau nggak mau yang ini, semakin banyak pilihan yang kita punya, buyer nggak akan kemana-mana. Itu. Dan kita juga di masa-masa yang buyer banyak, nggak bisa ketemu sama kita, nggak bisa ini, kita tetap menjaga komunikasi dengan baik sama buyer itu. Misalnya dengan kalau pas buyer lagi pasang status apa gitu, kita ikut komen yang positif di status itu. Nah itu buyer jadi sama kita itu udah, oh iya ya, ini kita masih komunikasi dengan baik dengan buyer gitu. Nah itu yang yang memang sangat penting banget gitu. Jadi seperti yang kami beberapa closing di sini, jadi ada saya, kemudian ada Nanda juga baru closing, kemudian MB kita sendiri nih, prinsipal kita William itu juga closing juga gitu. Itu sebenarnya yang kita tabur pada saat bulan Maret kemarin gitu.
bulan Maret kemarin yang lagi awal-awal gencar-gencarnya COVID dan kita nggak bisa kemana-mana dan buyer yang semua tertunda, akhirnya di bulan April ini karena kita masih menjaga komunikasi yang baik dengan buyer dan vendor, itu inilah yang kita tuai di bulan April ini. Jadi seperti Pak Yosa yang di bulan Maret itu sudah memasukkan beberapa penawaran ke corporate rumah sakit dan alhamdulillah di bulan ini ada respon baik gitu. Walaupun kondisinya saat ini rumah sakit belum bisa didatangi untuk ini, tapi Pak Yoso sudah bisa langsung berhubungan dengan Direktur Rumah Sakit Logorjo Semarang gitu untuk pengadaan perumahan karyawan. Ya. Baik, Mbak Novi, luar biasa sekali sharingnya dan semoga ini bisa jadi memotivasi untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang penting building relationship itu dan juga Bapak Ibu sekalian activity pun harus tetap ada Bapak Ibu dan konsisten ya. Saya percaya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya dan itu benar Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang penting kita perform dulu, yang penting kita ada aktivitas dulu dan terus jaga hubungan dengan kliennya Bapak Ibu. Bu Novi, sukses selalu dengan tim ya dari Century 21 Platinum dan semoga atmosfer semangatnya itu tetap bisa kita rasakan ya Bapak Ibu dan diikuti oleh para MA yang lain di seluruh wilayah Indonesia. Dan Bapak Ibu mohon bersabar sebentar saja karena ada informasi penting juga yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Pramudia selaku head dari Markom Marketing Communication kita ya Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempatnya Pak Agung mungkin saya persilakan. Pak Agung. Halo, maaf sebentar lagi ada azan di tempat saya. Lanjut dulu mungkin 2 menit ya. Azan dulu bentar. Oke, baik. Terima kasih dan mungkin sambil menunggu Pak Agung saya mau ke Pak Yosa lagi. Bu Novi boleh di-unmute-kan kembali dan Pak Yosa. Pak Yosa dari Platinum apakah masih ada? Masih, Bu. Oke. Pak Yosa tadi saya tertarik sekali mendengar dari Ibu Novi ya bahwa Pak Yosa building relationship-nya sangat bagus sekali dengan prospek. Ya, Pak Yosa boleh sharing Pak apa yang Bapak lakukan sehingga prospek bisa yakin dengan Pak Yosa sehingga closing. Silakan Pak Yosa. Ini mulanya merupakan sebetulnya bukan karena saya sendiri, tapi juga karena tim dari peran dari Ibu Novi dan MB. Ibu Novi sebagai office manager juga sangat memberi saya suatu umpan yang bagus karena sebelum saya mendatangi suatu corporate besar di Kota Semarang, sebelumnya dari pihak office atau dari office Platinum sendiri sudah deal dengan primary yang sifatnya untuk segmentasi karyawan perusahaan swasta atau instansi gitu loh. Jadi sekitar ada 10 developer lah di Semarang dan sekitarnya yang mereka itu sudah bankable juga dengan bank dan mereka juga siap memberi feedback fasilitas kalau yang pengajuannya itu karyawan instansi dengan uang muka yang ringan bahkan bunga bersubsidi. Dengan dasar itu dari kantor itu maka saya ada meeting dengan salah satu instansi besar di Semarang, hospital besar di Semarang. Itu menjadi dasar saya bisa dan dengan dan belum dibatasi bisa datang meeting ya mereka mendapat trust yang lagi dengan Century jadi gitu. Jadi mereka sesuai dengan kebutuhan yang untuk karyawannya jadi mempermudah atau melayani mereka gitu. Mungkin gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosa. Dan Bapak Ibu saya juga sebenarnya kembali
Baik. Pak Agung, apakah sudah siap Pak untuk sharing? Oke, Ya. saya siap. Saya coba bantu share screen aja ke teman-teman. Ini informasi mengenai hal-hal training yang sudah ada, yang sudah dilakukan sama Century 21 Indonesia, bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang teman-teman kantornya nanti bisa berbagi, bahwa saya informasikan kalau di YouTube Bapak Ibu bisa cari di C21 Learning, searching saja. Ini ada C21 Learning di sini. Semua materi video-video yang sudah ada di Century 21 Indonesia, kita sudah upload di sini dan bisa berbagi, jadi bisa dilihat lagi, diulang lagi. Nanti Bu Yohana ada sesi yang kemarin masih kelupaan dan lain-lain, bisa di-remind lagi, bisa dilihat lagi. Jadi ini tidak langsung hanya bisa, kita bisa live, beruntung bisa live, bisa interaksi, tapi kalaupun tidak live, ilmu itu bisa tetap kita ulang lagi, kita ambil lagi. Contoh kasus kayak 1 minggu yang lalu, mungkin ada yang lupa juga gitu. Saya hitung 1, 2, 3, Kami Bapak Ibu sudah bisa share di sini. Bapak Ibu bisa lihat di situ, nanti dibagi ke teman-teman kantornya. Coba cari di C21 Learning. Habis itu kalau bisa pengen lihat terus, tampil terus, coba bisa di-subscribe, loncengnya coba bisa dinyalakan, di all. Nah, nanti itu bisa dilihat. Kami akan share materi offline-nya di situ. Terima kasih. Itu aja Bu Jojohana. Ya, baik. Terima kasih Bapak Agung. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya sudah selesai Bapak Ibu online sharing session pada hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaannya. Bapak Ibu komit untuk bukan hanya daftar, tapi juga Bapak Ibu bisa datang dan Bapak Ibu bisa bertahan sampai akhir sharing session ini selesai, gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga tetap bertahan di grup WhatsApp kita, karena setelah ini saya akan blast materi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Materinya saya akan blast, saya akan umumkan juga siapa pemenangnya ya untuk batch 4 ini yang paling aktif Bapak Ibu sekalian pesertanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan semoga 1,5 jam sampai 2 jam yang kita sudah lalui bersama, gitu ya, ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan salam sukses untuk Bapak Ibu. Sampai ketemu di online sharing session berikutnya yang akan membahas materi-materi yang lebih keren lagi untuk mendukung Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Century 21. Bu Joanna. Martin, Terima kasih Bu Joanna. Terima sampai kasih. ketemu di batch berikutnya. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Joanna. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu. Ya, siap-siap daftar ya untuk online sharing session berikutnya. Ya, Bu Joanna. Ya. I'm ready. Thank you.